everyone, perkenalkan saya Zaratul Farah dengan NIM 1948 2010 41, Prodi Farmasi semester 4, Stikes Harapan Ibu Jambi. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengetahui patofisiologi hipertensi. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih hipertensi itu? Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi atau yang kita kenal dengan tekanan darah tinggi adalah suatu keadaan di mana tekanan darah sistolik lebih dari 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 mm Hg. Nah, hipertensi ini sering disebut dengan silent killer karena sering tanpa keluhan. Di gambar ini terdapat 6 faktor resiko terjadinya hipertensi. Faktor pertama, asupan garam berlebih. Dapat mengakibatkan retensi natrium pada ginjal akan meningkatkan volume dalam cairan. Jika volume dalam cairan dalam tubuh meningkat, dapat meningkatkan tekanan preload dalam tubuh yang mengakibatkan terjadinya tekanan darah. Faktor yang kedua, jumlah nefron berkurang, mengakibatkan retensi natrium ginjal dan penurunan permukaan filtrasi. Nefron terdapat di bagian dalam ginjal. Keadaan ini dapat memicu tekanan darah karena volume cairan meningkat dan keadaan itu dapat meningkatkan preload pada tubuh. Faktor yang ketiga, stres, dapat meningkatkan 3 kondisi yang memicu penaikan tekanan darah, yaitu penurunan permukaan filtrasi, aktivitas berlebih pada saraf, renin angiostensi berlebih. Jika ketiga kondisi ini dibiarkan, akan meningkatkan kontraktilitas atau terjadinya kenaikan kontraksi saraf, yaitu jika saraf tersebut bekerja terus-menerus dan akan mengalami kenaikan terjadilah tekanan darah. Faktor keempat, perubahan genetis, yaitu perubahan yang terjadi pada tubuh oleh gaya hidup dan beberapa faktor lain. Jika dibiarkan, dapat mengakibatkan perubahan membran sel dalam tubuh. Keadaan ini akan mengakibatkan kontriksi fungsional dan hipertrofi struktural, yaitu di mana keadaan ini mengakibatkan pengecilan pembuluh darah di dalam tubuh. Jika terus-menerus akan meningkatkan tahanan perifer. Tahanan perifer ini lama-kelamaan akan meningkatkan tekanan darah. Faktor kelima, obesitas. Pada keadaan ini akan mengakibatkan hiperinsulinemia, yaitu pada kondisi ini akan mengakibatkan jumlah insulin dalam darah lebih tinggi dari biasanya dan akan mengakibatkan hipertrofi struktural dan akan mengakibatkan tahanan perifer yang lama-kelamaan akan memicu tekanan darah. Faktor keenam, bahan-bahan yang berasal dari endotel akan mengakibatkan hipertrofik struktural, yaitu di mana ada penyempitan di dalam pembuluh darah. Jika penyempitan di dalam pembuluh darah meningkat, akan terjadi tahanan perifer yang akan mengakibatkan tekanan darah. Selanjutnya, kita akan membahas sistem renin angiostensi. Di sini kita harus tahu dulu bahwa renin adalah enzim yang disekresikan ke dalam darah dari sel-sel khusus yang mengelilingi antriol di pintu masuk glomerulus ginjal. Renin berfungsi sebagai katalis yang merupakan protein plasma angiostensinogen menjadi angiostensi 1. Enzim AC atau angiostensi converting enzyme kemudian mengubah angiostensi 1 menjadi angiostensi 2. Angiostensi 2 ini bekerja melalui reseptor di kelenjar adrenal yang berfungsi untuk merangsang sekresi dari aldosteron. Aldosteron di sini menstimulasi reabsorpsi garam dan air oleh ginjal, disertai juga dengan penyempitan arteri kecil yang menyebabkan peningkatan tekanan darah. Angiostensi 2 selanjutnya bereaksi menyempitkan pembuluh darah dengan cara menghambat pengambilan kembali hormon norepinefrin ke terminal saraf. Dari sini kita tahu bahwa sistem renin angiostensi sangat mempengaruhi patofisiologi dari hipertensi karena kerja dari enzim ini melibatkan berbagai organ yang berfungsi mengatur tekanan darah.